Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Al-ayah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongannya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang tidak punya pekerjaan dan ingin mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan, segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, banyak rezeki yang halal dan barokah. Yang sedang punya hutang, mudah-mudahan segera mampu melunasi hutang-hutangnya dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya urusan, mudah-mudahan segera tercapai urusannya, mudah-mudahan dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesusahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, dengan kepuasan dan dengan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada perjumpaan kita kali ini, setelah beberapa hari saya tidak muncul teman-teman ya, karena kesibukan. Jadi di sini saya akan mengulas tentang bisnis ya, di dalam pandangan Islam, betapa pentingnya bisnis itu atau usaha ya. Namanya bisnis itu berarti berusaha di bidang apa saja, itu sangat diperlukan dalam Islam teman-teman, sangat dianjurkan, karena Islam melalui Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berpangku tangan, artinya yang bermalas-malasan. Jadi Islam itu mendorong kita, umatnya, supaya umat Islam ini selalu berusaha atau berbisnis ya, untuk bahasa sekarang teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mampu menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilahin nusyur. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Ini disampaikan dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarak teman-teman, ayat 15. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Artinya orang yang bersyukur sangat sedikit. Jangankan yang tidak mendapatkan banyak rezeki, yang banyak rezeki pun melalaikan untuk bersyukur teman-teman. Sehingga kadang-kadang
semakin diberi banyak rizki oleh Allah, maka semakin jauhlah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari hal tersebut, teman-teman ya. Sebenarnya ketika kita menelisik lebih banyak karya ulama akan menemukan pendapat bahwa harta juga merupakan perisai bagi seorang mukmin. Seperti halnya yang dijelaskan Abu Nuaim Al-Asfihani dalam karya monumentalnya yaitu kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Yang artinya dahulu harta adalah sesuatu yang makruh atau tidak disukai. Adapun sekarang harta adalah perisai bagi orang mukmin. Ini disebutkan dalam kitabnya halaman juz 8 ya. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih juz 8 ya, yaitu kitab Mirqatul Mafatih Syarah Mishkatul Masabih, kitab di dalam bab kitab adab, bab istihbabil mal, bab istihbabil mal wal amri lit ta'ah. Jadi bisa dilihat di sana yaitu juz 8 halaman 3312 nomor 5291 teman, insyaallah. Jadi bisa dilihat di sana ya, di samping yang sudah tercantum di dalam kitabnya, kitab Hilyatul Auliya yang sudah saya sebutkan tadi. Yang artinya ada seorang menghampiri Imam Ats-Tsauri seraya berkata, "Wahai Abu Abdillah, ulama sekali beranda, ulama sehebat Anda, ulama sebesar Anda memegang harta dinar sebanyak ini." "Diam," kata Imam Ats-Tsauri pada orang tersebut. "Diam, kamu diam," gitu ya. "Seandainya tidak ada harta ini, niscaya kita akan dianggap babu oleh para raja itu." Jadi harta itu sangat dipentingkan, apalagi di akhir zaman ya. Di akhir zaman, akan tetapi bukan untuk ditumpuk, bukan untuk kita tumpuk sendiri, akan tetapi supaya kita bisa membantu keluarga kita, membantu orang lain, dan tentunya membantu diri kita sendiri untuk ke akhirat, teman-teman. Kalau harta itu ditumpuk, maka tidak ada gunanya untuk kita, tidak ada manfaatnya untuk kita dalam kehidupan akhirat nanti, teman-teman ya. Jadi kita mengumpulkan, kita berusaha itu adalah untuk membantu diri kita, yaitu dengan cara menafkahkan untuk orang lain, teman-teman ya. Bukan untuk kita tumpuk-tumpuk, teman-teman ya. Kalau kita tumpuk sendiri, kalau kita kumpulkan, kita tidak menafkahkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, maka tidak ada manfaatnya sama sekali di akhirat kelak. Bahkan akan mendatangkan azab yang sangat pedih, teman-teman ya. Kemudian Imam Ats-Tsauri, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Barang siapa memiliki harta, maka kelolalah dengan baik, sebab ini adalah zaman di mana saat orang butuh makan dan tidak punya uang, maka yang pertama ia jual adalah agamanya." Jadi jika seandainya hal tersebut, kemiskinan, kemelaratan, kefakiran tersebut menimpa diri kita, maka kemungkinan terbesar yang akan dijual pertama kali adalah agama kita, digadaikan. Sudah bisa kita lihat di berbagai daerah, di berbagai tempat, di mana-mana kita melihat mereka yang menggadaikan agamanya demi perut mereka, teman-teman ya, dengan cara apapun. Makanya kita yang mempunyai dasar agama yang baik, yang mempunyai keyakinan yang baik, maka kita pun harus lebih selektif lagi, lebih giat lagi untuk berusaha, yaitu berbisnis ya teman-teman. Berbisnis atau berusaha, terserahlah, berbisnis di bidang apa saja, yang penting halal, teman-teman ya. Jadi jangan kita pakai 3 halal haram hantam saja, bukan begitu, teman-teman. Akan tetapi kita harus menyeleksi, harus kita melihat dari mana kita mendapatkannya. Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah menyampaikan yang artinya kurang lebih ya, Allah menyukai orang-orang yang kuat. Jadi di sini adalah yang pertama, kita tentunya kuat imannya. Yang kedua,
kuat agamanya. Kuat agama berarti termasuk di dalam iman. Kemudian kuat di bidang kekuasaan bisa juga, kuat di bidang ekonomi sama. Jadi Allah tidak menyukai orang-orang yang lemah. Begitu lanjutan dalam hadis tersebut. Jadi jangan kita balik, kalau yang dikuatkan itu hawa nafsunya, itu terbalik teman-teman ya. Jadi jika kita kuat bukanlah hawa nafsu. Jadi kita harus kuat akal kita, kuat usaha kita, kuat dalam segala kebaikan teman-teman ya. Itu yang dimaksud. Jadi namun kita yang harus memperhatikan halal haramnya. Oleh karena itu Imam Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baihaqi mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Yang artinya, kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyai tentang ilmunya dan dalam hal apa ia dihabiskan. Oh, Masya Allah, mohon maaf, tentang umurnya ya. Nah, akan ditanyai tentang umurnya dalam hal apa dia dihabiskan. Artinya umur kita itu dipergunakan untuk apa. Tentang yang kedua, tentang ilmunya, dalam hal apa dia amalkan. Jadi ilmu yang kita punya itu diamalkan untuk apa. Yang ketiga, tentang hartanya. Dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Jadi ini harus diperhatikan tentang harta ya. Jadi cara mendapatkannya dari mana dan untuk apa. Itu semua kita harus memperhatikannya teman-teman. Yaitu yang ketiga. Dan yang keempat tentang tubuhnya. Yaitu jasad kita, badan kita. Dalam hal apa, untuk apa dia manfaatkan. Ini yang tersebut dalam hadis Tirmidzi teman-teman ya. Juga disebutkan oleh Imam Ad-Darimi, Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Abu Barzah Al-Aslami oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi. Ad-Darimi di dalam sunannya, Ar-Ruwiyani yang wafat pada tahun 307 di dalam Musnad Ar-Ruwiyani. Al-Baihaqi di dalam Al-Midkhal ila Sunanil Kubra dan Syu'abul Iman dan Abu Ya'la di dalam musnadnya. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Mu'adz bin Jabal oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya, Ad-Darimi di dalam sunannya, Al-Bazzar di dalam musnadnya, At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir. Tamam bin Muhammad yang wafat pada tahun 414 Hijriah di dalam kitab Fawaidut Tamam. Al-Baihaqi di dalam Al-Midkhal ila Sunanil Kubra dan Syu'abil Iman dan Syu'abil Iman teman-teman. Dan Abu Bakar Ahmad bin Marwan Ad-Dainuri yang wafat pada tahun 333 Hijriah di dalam Al-Mujalasah wa Jawharil Ilmi. Dalam sebagian riwayat Mu'adz bin Jabal menggunakan redaksi yang sedikit berbeda. Ada perbedaan sedikit bunyinya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in khisalin. Jadi yang di awal tadi tidak ada kata-kata an arba'in khisalin. An umrihi fi ma'afnahu wa an syababihi fi ma'ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqahu wa an alimihi wa an ilmihi madza amila fihi.
Kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanyai tentang 4 perkara. Tentang umurnya, dalam hal apa ia dihabiskan. Masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, untuk apa ia diamalkan. Ini yang tergantung diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Tamam bin Muhammad Abu Bakar Ad-Dainuri, teman-teman ya. Jadi di dalam Islam sendiri perintah-perintah untuk hal tersebut sudah sangat jelas, teman-teman ya. Muhammad Ali As-Siddiqi Asy-Syafi'i di dalam kitab Dalilul Falihin ila Riyadhus Shalihin menjelaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min aina tasabahu, yakni apakah dari yang halal atau yang haram. Jadi ini yang sangat penting, teman-teman ya. Jadi tentang harta tersebut yang harus kita perhatikan adalah halal haramnya. Jadi jangan kita asal bekerja, jangan asal kita berbisnis, jangan asal kita berusaha, teman-teman ya. Banyak sekali untuk di zaman sekarang ini yang namanya bisnis online ya, yang sangat samar-samar semuanya ya, karena di sana memang sudah disusun sedemikian rupa supaya kita tertipu. Saya sendiri, teman-teman ya, mohon maaf, saya sendiri sering tertipu. Kadang-kadang saya sudah mendaftar ya, ternyata karena memang yang mengajak sendiri tidak mau terus terang kadang-kadang, atau memang tidak tahu. Jadi kadang-kadang saya sudah mendaftar, sudah menghabiskan sekian juta ya, sekian ratus ribu. Ada juga yang sangat kecil, teman-teman. Tapi setelah saya mendaftar, ternyata setelah saya lihat, jadi di situ ada horor, ada sistem horor, ada memang sudah memang disengaja untuk disembunyikan. Jadi saya hentikan, walaupun saya sudah mengeluarkan uang sekian banyak, saya tidak teruskan, teman-teman ya. Akan tetapi ada juga yang saya tidak tahu sampai akhirnya, teman-teman saya. Jadi saya ngajak orang, teman-teman ya, karena memang dikiranya itu memang benar-benar, karena memang tidak ada celah ya, tidak ada celah di situ untuk mengetahuinya, karena keterbatasan, sebenarnya keterbatasan kemampuan gitu, teman-teman ya. Jadi seakan-akan benar-benar apa ya, bisnis itu adalah bisnis beneran, teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan halal haramnya, jangan asal berbisnis, jangan hanya uang yang kita pandang. Jadi yang sering kita lihat untuk zaman sekarang ini, yang penting dirinya sendiri menghasilkan uang, tidak peduli dengan orang lain, teman-teman. Jadi jangan begitu. Itu diharamkan di dalam agama kita, teman-teman ya. Jadi kita harus memperhatikan halal haramnya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun." Yang artinya, makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 57, teman-teman ya. Jadi yang baik harus kita perhatikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini baik dan halal. Yang pertama, ayat yang pertama baik ya, tanpa menyebutkan kata halal. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu memang hanya menyembah kepadanya.
Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Jadi ini sama-sama dalam surat Al-Baqarah, akan tetapi berbeda ayat teman-teman. Yang terakhir Allah juga tidak menyebutkan tentang kehalalannya. Jadi di sini ada rahasia teman-teman ya. Jadi yang di ayat pertama Allah tidak menyebutkan halalnya, akan tetapi menyebutkan baiknya. Yang kedua menyebutkan baik dan halal. Yang ketiga menyebutkan baiknya saja. Kan di sini ada rahasianya, adalah kalau yang baik itu sudah pasti halal. Kalau yang halal belum tentu baik teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan. Ada dua yang harus kita perhatikan, yaitu baik dan halal. Kalau hanya halal belum tentu baik teman-teman ya. Misalnya makanan kita halal, misalnya yang kita dapatkan dari penghasilan yang halal dengan cara yang halal, akan tetapi makanan tersebut mengandung penyakit, maka tidak baik teman-teman untuk kita makan. Atau mengandung kotoran, berarti tidak baik ya, walaupun makanan tersebut halal. Jadi sudah jelas ya. Atau pakaian kita halal, dengan cara mendapatkannya kita halal, membelinya dengan uang halal, dan pakaian kita sendiri bukan hasil mencuri, yaitu halal ya, akan tetapi ada bolongnya, jadi tidak baik, atau kotor, jadi tidak baik. Sudah jelas ya. Jadi kalau baik sudah pasti halal, akan tetapi halal belum tentu baik teman-teman ya. Sudah jelas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di dalam Islam kita itu dianjurkan berusaha atau berbisnis teman-teman ya. Jadi berusaha atau menggunakan modal yang kita punya, menggunakan akal kita yang kita punya untuk berusaha. Jangan berpangku tangan ya. Jadi itu yang ada di dalam agama kita teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi tolong perhatikan karena sekarang yang namanya bisnis online itu sudah menjamur ya, sudah menjamur sebagaimana jamur di musim hujan teman-teman ya. Dan yang paling banyak walaupun saya lihat adalah orang Islam ya, orang muslim, agamanya Islam, akan tetapi tidak memperhatikan halal haramnya, baik buruknya tentang bisnis yang kita jalani. Makanya kita harus hati-hati. Jadi karena inilah saya lebih memilih untuk bisnis online, lebih memilih yang gratisan saja teman-teman ya. Yang gratisan saja. Itu prinsip saya, supaya lebih aman ya teman-teman. Supaya lebih aman, kita ditipu dan kita menipu orang, walaupun tanpa niat kita untuk menipu orang. Akan tetapi kalau kita sudah mengetahui di dalam bisnis tersebut mengandung tipuan dan kita jalankan orang lain, berarti otomatis kita sudah menipu orang lain. Kadang-kadang karena kita bermodal teman-teman ya, jadi untuk mengembalikan modal kita tidak peduli itu halal atau haram teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan doa kafarat majelis, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau kekurangan itu murni dari saya, dan jika ada kebaikan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.